Oke, selamat pagi jemaat sekalian kasih Tuhan. Kita akan memulai kelas kita pada hari ini. Dan kita sudah sampai di Wahyu pasalnya yang kelima. Ya. Kita akan baca, kemudian kita akan bahas. Ada 14 ayat di sini. Pasal 5 sekarang. Pasal 5. Dan kita akan mulai dengan membacanya silih berganti. Ayat 1, jemaat ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-14. Oke. Kita akan mulai. Saya akan mulai. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku mendengar seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak yang membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan nyatanya. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji sia-sia. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Minta Evan kita Pak. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pimpinanmu pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan belajar Genesis Wahyu Tuhan, kiranya Tuhan yang tolong sehingga kami dapat mengerti dan juga Tuhan yang berikan hikmat kepada Pak Stephen untuk menjelaskan kepada kami Tuhan. Kami serahkan dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, kita lihat di sini kita mau melanjutkan apa yang Rasul Yohanes lihat di sorga. Sekali lagi kita tidak perlu ada orang yang katanya dibawa ke sorga dan sebagaimana untuk kasih tahu kita sorga seperti apa, karena Alkitab sudah kasih tahu kita sorga seperti apa, dan itu sudah kita mulai lihat di pasal 4 sebenarnya. Di pasal 4 kita melihat fokus sorga itu ada pada tahta Allah, itu sudah kita lihat ya. Nah,
masuk ke pasal 5 di sini, kita ingin melihat apa yang terjadi. Jadi pasal 4 berbicara mengenai gambaran rapture atau pengangkatan. Ya, jadi Rasul Yohanes diangkat masuk surga itu menggambarkan orang percaya diangkat ke surga nanti pada saat Tuhan Yesus datang kembali ke dunia. Oke. Dan poin nomor 1 kita lihat di sini, fokus Yohanes beralih kepada sebuah gulungan kitab. Sebuah gulungan kitab. Itu ada di ayat 1 kita. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab di sini. Dan gulungan kitab ini ditulisi sebelah luar dan sebelah dalam. Ini hal yang tidak terlalu lazim, walaupun bukan hal yang tidak pernah terjadi. Artinya memang kadang-kadang ada seperti itu. Tetapi tulisan papirus pada zaman itu biasanya di satu sisi saja gitu, dan ditaruh di sebelah dalam saja. Dan dipakainya dua sisi mengindikasikan banyaknya hal yang dituliskan di sini ya. Nah, banyak orang bertanya-tanya apa sih isi dari gulungan kitab ini gitu kan, apa yang dimaksud dengan gulungan kitab ini, karena fokus ada pada gulungan kitab ini. Ada sebuah gulungan kitab, dia ditulisi sebelah dalam, sebelah luar, dan dimeterai dengan 7 meterai. Nah, kita harus paham dulu bahwa meterai pada zaman dulu itu tidak seperti meterai pada zaman kita sekarang ya. Kalau hari ini kita berbicara meterai, yang kita pikirkan apa? Barang yang kayak perangko gitu kan. Yang sekarang terakhir kan naik jadi 10.000 ya. Dulu 6.000, sekarang 10.000 gitu kan. Barang itu kayak perangko gitu, ditempel, ditaruh di akhir dokumen untuk tanda tangan segala macam. Kalau hari ini orang modern sekarang kita mendengar kata meterai, itu yang kita pikirkan. Tetapi meterai pada zaman itu bukan seperti itu. Mereka belum ada kayak sistem kayak perangko begitu. Ya. Jadi meterai pada zaman itu terbuat dari lilin, ya, terbuat dari lilin. Jadi gambarannya mereka akan, jadi kalau misalnya ada sebuah gulungan, ya, misalnya gulungan ini berisikan informasi rahasia yang hanya boleh, misalnya ada orang kirim surat, misalnya A kirim surat ke B, kan? A kirim surat ke B, tapi dia tidak mau surat ini dilihat oleh orang lain, maka dia akan dimeterai. Jadi meterai pada zaman itu bukan seperti kita hari ini. Meterai kita hari ini adalah untuk sebenarnya kayak mengesahkan, begitu ya. Tapi meterai zaman itu adalah supaya orang tidak bisa utak-atik barang ini. Jadi caranya adalah mereka akan ikat ini kan gulungan. Mereka ikat, jadi ada tali di sini, tapi talinya dikasih meterai. Nah, cara mereka kasih meterai adalah mereka akan tuangkan lilin yang cair, ya, dituangkan ke sini. Nah, lilin cair. Jadi talinya itu kena lilinnya, ya, talinya kena lilinnya. Nah, lilin itu akan segera mengeras, tapi sebelum mengeras biasanya dicap ya, oleh meterainya A. Dia cap meterai. Dan cap ini hanya A yang punya. Gitu. Jadi orang lain tidak bisa cap lagi nanti. Nah, jadi begitu dia sampai ke B, si B lihat, oh masih ada meterainya, masih ada lilin ini. Karena kalau orang mau buka ini, dia harus buka talinya. Kalau mau buka talinya, maka lilin ini harus dipecahkan. Ya. Lilinnya harus dipecahkan. Maka kalau lilinnya pecah, ya udah, berarti ini sudah pernah dibuka. Sudah pernah dibuka, jangan-jangan isinya udah diganti, atau lain sebagainya. Gitu ya. Nah, makanya itu harus dicap juga. Karena orang bisa aja pecahkan lalu dia kasih lilin yang lain gitu. Tapi kan nggak ada capnya dia, gitu kan? Nah, capnya dia memastikan dan cap dia hanya boleh dia yang punya, gitu. Kalau dia pakai cap sembarang cap, ya orang lain bisa tiru, gitu. Ya. Jadi ini adalah meterai pada zaman itu. Jadi ada sebuah gulungan, dia punya 7 meterai. Wah, ini bisa bayangkan ini kayak ada diikat 7 ini. Nah, ini. Nah, diikat 7 masing-masing ada meterainya. Bisa membayangkan jadi ya ini
sesuatu yang sangat aman sekali gitu, isinya, sehingga orang tidak bisa lihat, tidak bisa baca gitu ya. Nah, sehingga pertanyaannya adalah apa signifikansi dari gulungan kitab ini? Apa signifikansinya? Ada orang berkata bahwa ini adalah Alkitab. Gulungan kitab ini adalah Alkitab. Ada orang bilang seperti itu, tapi kurang cocok juga. Mengapa? Karena Alkitab itu hari ini kita bisa baca gitu. Jadi Tuhan tidak sembunyikan Alkitab dari diri kita. Tuhan tidak sembunyikan. Oleh karena itu bisa kita baca. Nah, berdasarkan nanti tiap-tiap meterai ini akan dibuka. Dan dengan dibukanya tiap-tiap meterai ini, kita akan melihat Tuhan melancarkan atau membiarkan di bumi terjadi sesuatu gitu. Nanti kita akan lihat di pasal 6 itu. Kita belum sampai ya. Tapi perhatikan di sini kan ada 7 meterai. 7 meterai ini akan dibuka satu persatu. Dan ketika tiap-tiap meterai dibuka, Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di bumi. Nah, yang pertama nanti ketika meterai pertama dibuka, ada kuda putih. Meterai kedua dibuka, ada kuda merah. Ya, meterai ketiga dibuka, ada kuda hitam. Nah, maksudnya apa nanti kita bahas di pasal 6. Ya, kuda putih maksudnya apa, kuda merah maksudnya apa, itu nanti di pasal 6. Tapi intinya kita ingin mengobservasi dulu bahwa setiap kali meterai dibuka, ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di bumi. Sambil meterai-meterai ini dibuka supaya orang bisa lihat ke dalamnya, gitu kan? Sehingga kita bisa menyimpulkan sebenarnya dalam isian kita masih nomor 1 ini, kitab ini adalah kitab keputusan atau program Allah atas bumi. Oke? Kitab ini adalah kitab keputusan atau program Allah atas dunia, yaitu bagaimana rencananya atas alam semesta ini. Ya. Jadi ya, ini adalah kesimpulan kita mengenai apa sih isi dari gulungan ini. Nah, perhatikan dalam pemerintahan Romawi, suatu wasiat bisa dimeteraikan sampai 7 kali. Ini ada yang seperti itu. Satu meterai dari tiap saksi. Jadi kalau orang bikin wasiat, kadang-kadang dia meteraikan 7 orang maksimum gitu ya. Jadi dia panggil saksi gitu, saksi A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Dia tulis, kalian jadi saksi ya, kalian jadi saksi, kalian masing-masing meteraikan. Nah, jadi sangat aman sekali istilahnya gitu ya, untuk mengesahkan wasiat itu. Ide lain yang menarik adalah bahwa kitab ini adalah surat kepemilikan atas bumi. Surat kepemilikan atas bumi. Jadi siapa yang memiliki bumi sebenarnya? Kan? Dan ini kita bandingkan dengan Yeremia pasal 32, karena di Yeremia pasal 32 situ ada gambaran Yeremia disuruh beli tanah, lalu surat pembeliannya dimeteraikan. Kalau kalian tertarik nanti baca Yeremia pasal 32. Oke, masuk ke poin nomor 2 di sini. Apa isi dari kitab ini harus dipahami dari fakta bahwa tidak ada yang layak untuk membuka meterai-meterainya, untuk membacanya. Tidak ada yang layak. Tidak ada yang layak, gitu kan? Dan tidak ada yang layak ini kembali kalau kita lihat berhubungan dengan isinya yang kita bilang adalah program Tuhan atas dunia, berarti tidak ada yang mampu untuk melaksanakan program Tuhan atas dunia. Ingat bahwa waktu pertama Tuhan ciptakan dunia, siapa yang ditaruh di dunia? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Oke? Ditaruh di atas dunia. Mestinya Adam itu mewakili Tuhan. Adam dan Hawa mewakili Tuhan untuk menjalankan pemerintahan Tuhan atas dunia ini. Tapi Adam berhasil atau gagal? Dia gagal. Adam gagal total. Dia bukannya menguasai dunia, dia malah ditipu oleh ular gitu. Nah, itu gagal total. Bahkan
hubungan Adam dan Hawa juga terbalik. Hawa yang membuat Adam jatuh dalam dosa. Padahal mestinya Hawa dengar Adam, sekarang malah Adam dengar Hawa. Dan mereka semua ditipu oleh si ular itu. Ular. Ularnya mungkin punya kaki, mungkin ya. Jadi ular menipu mereka. Padahal mestinya kan ular ciptaan dia mestinya tunduk sama mereka. Jadi gagal. Tidak ada. Jadi program Tuhan, mestinya dunia ini kan milik Tuhan. Mestinya di dunia ini pemerintahan Tuhan dilaksanakan dengan baik. Itu program Tuhan. Tapi tidak ada manusia yang mampu. Itu manusia yang mampu. Dan bahkan setelahnya Tuhan cari ketika di Kejadian pasal 9, Tuhan ciptakan namanya pemerintah. Menciptakan namanya pemerintah. Tapi pemerintah ternyata gagal juga semua. Siapa orang yang pertama sekali memerintah di atas bumi ini katanya? Masih ingat siapa? Nimrod. Nimrod itu ternyata bagus nggak dia? Kerajaannya mula-mula di mana katanya? Di Babel. Apa yang terjadi di Babel? Manusia memberontak terhadap Tuhan. Jadi gagal. Bahkan akhirnya sampai Tuhan ciptakan satu bangsa yang khusus, bangsa kepunyaan dia, yaitu bangsa siapa? Tapi ternyata Israel itu gagal atau berhasil? Israel itu ternyata gagal juga. Bahkan rajanya yang paling bagus pun seperti Daud dan Salomo pun penuh kegagalan. Itu sudah yang terbaik, kita belum ngomong yang terjeleknya, kayak Manasye dan lain sebagainya. Yang terbaiknya mereka pun seperti Daud tetap ada kelemahan-kelemahan. Salomo ternyata menyimpang juga dari Tuhan di akhir hidup. Jadi Tuhan ciptakan pemerintahan segala macam, gagal semua. Makanya tadi kita baca di ayat yang ketiga, pasal 5 ayat 3, tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kita itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Jadi tidak ada yang layak. Jadi itu bukan layak untuk mampu melaksanakan program Tuhan atas dunia. Sehingga ayat 4, maka menangislah aku dengan amat sedihnya, dan tidak ada seorang pun yang layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalam. Bisa bayangkan, kalau misalnya kita berkata berarti program Tuhan atas dunia ini suatu kerajaan yang sempurna yang merefleksikan semua yang Tuhan inginkan tidak bisa berdiri di atas bumi ini, maka kita akan sangat sedih. Seperti Yohanes sangat sedih di sini. Tapi puji syukur dia dihibur. Ayat 5, berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sungguh singa dari suku Yehuda, itu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ini masuk ke isian kita selanjutnya. Jadi masih di poin 2 kita ya, tidak ada yang layak untuk membuka meterai-meterainya selain dari Yesus Kristus maksudnya ini ya, selain dari Yesus Kristus. Karena malaikat yang gagah menantang, siapa yang layak untuk melaksanakan keputusan Allah untuk alam semesta? Itu di ayat 2 ya, aku melihat seorang malaikat yang gagah. Saya nggak ngerti juga maksudnya Yohanes gagah nih. Secara literal sih dalam bahasa aslinya kuat ya, iskuros, strong angel gitu ya. Ya, malaikat yang gagah. Makanya di minggu lalu kita ada bilang bahwa di dalam Alkitab tidak pernah malaikat digambarkan perempuan, walaupun dalam banyak dalam banyak penggambaran modern ya, malaikat digambarkan perempuan, sehingga muncul konsep bidadari dan lain sebagainya. Padahal tidak ada dalam Alkitab malaikat itu, kalaupun digambarkan itu laki-laki, atau dia digambarkan seperti makhluk yang memang agak lain daripada yang lain, seperti yang 4 makhluk itu yang mukanya segala macam ya. Tapi kalau digambarkan seperti manusia pun dia seperti laki-laki. Oke.
Nah, Yesus Kristus layak katanya di sini ya, masuk dalam poin 3 kita. Yesus Kristus disebut dengan beberapa titel atau deskripsi. Pertama, dia disebut sebagai singa dari Yehuda. Singa dari Yehuda. Ini mengacu kembali kepada nubuat siapa? Masih ingat kan? Siapa yang tahu? Di mana dalam Alkitab ada istilah singa dari suku Yehuda? Itu ya, memberkati anaknya. Ya, Yakub. Jadi jawabannya Yakub. Ya, mengacu kembali kepada nubuat Yakub di kitab Kejadian. Coba kita buka. Kejadian pasalnya yang ke-49, ayatnya yang ke-9 dan 10. Kejadian pasal 49 ayat 9 dan 10 dikatakan di situ, Yehuda adalah seperti anak singa. Makanya ada istilah singa dari suku Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam kau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Kemudian ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Jadi sudah dinubuatkan oleh Yakub bahwa pemerintahan kekal nanti itu asalnya akan dari Yehuda, di mana yang tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kaki. Jadi memang bisa saja sebelumnya ada pemimpin-pemimpin dari suku-suku lain. Waktu mereka masuk Kanaan, mereka dipimpin Yosua. Yosua dari suku apa, masih ingat? Yosua dari suku Efraim. Ya. Nah, kemudian raja pertama dari suku Benyamin, Saul. Namun akhirnya sampai kepada Daud. Nah, kepada Daud Tuhan bilang, oke, aku akan mengokohkan kerajaanmu sampai selama-lamanya. Yang kita sebut sebagai perjanjian Daud di 2 Samuel pasal 7. Nah, anakmu akan memerintah sampai selama-lamanya. Dan walaupun itu dipenuhi sebagian oleh Salomo, tapi jelas Salomo tidak mungkin memenuhinya secara full, gitu, ya. Karena Salomo toh tidak memerintah sampai selama-lamanya. Tapi yang akan memerintah selama-lamanya yang adalah anak Daud adalah Yesus Kristus. Makanya Yesus disebut sebagai anak Daud, ya, anak Daud yang lebih besar dari Daud. Dalam bahasa Inggris, the greater son of David, ya. Oke, nah itu masuk ke poin B kita, 3B, yaitu tunas Daud dari sini ya, tunas Daud. Tunas Daud mengacu kepada fakta bahwa tadi dia anak Daud. Ya, kenapa Daud sangat penting? Kenapa Daud sangat penting ya? Daud sangat penting karena kepada dialah Tuhan berjanji ya, akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Dan makanya Yesus dari garisnya Daud, dari garis Daud, untuk memenuhi janji Tuhan kepada Daud bahwa dari keturunanmu akan memerintah sampai selama-lamanya. Lalu istilah tunas juga ya. Coba kita buka Yeremia 23 ayat 5. Yeremia pasal 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Tunas adil. Dan Daud adalah contoh yang luar biasa bagi kita sebenarnya. Karena Daud itu tadinya bukan siapa-siapa. Dia anak terakhir yang bahkan tidak diperhitungkan oleh bapak dan saudara-saudaranya. Dari keluarga yang miskin, pekerjaannya hanya seorang gembala domba, tapi Tuhan angkat dia menjadi raja. Dan yang lebih hebat lagi, bahwa raja pun oke lah, itu cuma seumur hidup dia, tapi Tuhan angkat dia sehingga namanya bergaung dalam kekekalan, bahwa dia adalah, bahkan Mesias saja disebut anak Daud. Itu luar biasa sekali. Dan
Apa modal Daud? Modal Daud bukan apa-apa, hanya bahwa dia memiliki hati yang sesuai dengan Tuhan. Dikatakan a man after God's own heart. Jadi Tuhan berkata waktu itu kepada Saul, waktu Tuhan menolak Saul, aku telah menemukan seseorang yang sesuai dengan hati. Ya. A man after God's own heart. Hanya itu saja modalnya Daud. Semua yang lain itu, ya itu adalah karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Karena dia punya hubungan yang begitu indah dengan Tuhan, maka dia punya semua yang lain. Dia punya keberanian untuk melawan Goliat. Dia bisa muncul dalam politik Israel kan karena dia mengalahkan Goliat kan. Itulah istilahnya, tiap-tiap orang dalam hidup ini kadang-kadang perlu apa? Satu momen breakthrough gitu istilahnya. Satu momen di mana dia satu momen ya dia menerobos, akhirnya dikenal orang gitu kan. Nah, bagi Daud momen itu adalah momen ketika dia mengalahkan Goliat. Tadinya kan dia bukan siapa-siapa. Nah, tiba-tiba dia mengalahkan Goliat, langsung terkenal, langsung diangkat oleh Saul, langsung jadi sahabatnya Yonatan, langsung ditaksir sama cewek-cewek termasuk si Mikal, akhirnya jadi istri dia dan sebagainya. Dia bilang, wah beruntung sekali Daud, dia satu momen itu mengalahkan Goliat. Tapi bagaimana dia bisa mengalahkan Goliat kalau dia tidak punya hati yang begitu mengasihi Tuhan? Motivasi dia melawan Goliat itu bukan karena dia merasa dirinya jago. Motivasi dia melawan Goliat waktu itu adalah dia merasa Goliat itu menghina Tuhan. Dan dia berkata, siapa ini orang tak bersunat yang menghina pasukan Allah yang hidup? Dan dia memiliki hati yang indah di hadapan Tuhan. Itulah modal dia, saya katakan. Dan ini memberikan kita suatu pengharapan yang luar biasa, bahwa seperti yang Tuhan bilang, bahwa bukan kekuatan, bukan kekayaan, bukan kepintaran, tapi barang siapa mengenal aku, barang siapa mengenal aku, barang siapa takut padaku, barang siapa hidup sesuai dengan kehendakku, barang siapa mengejar aku, nah ini orang yang aku akan pakai dalam hidup. Ini orang yang aku akan kokohkan. Dan ya, Daud adalah contoh yang luar biasa dan penghiburan bagi kita. Makanya akhirnya disebut Yesus Kristus disebut singa dari suku Yehuda, disebut tunas Daud. Kemudian coba kita balik lagi ke Wahyu pasalnya yang kelima, ya. Wahyu pasalnya yang kelima, akhirnya dia digambarkan di ayat yang ke-6. Maka kau melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dari tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Jadi dia digambarkan seperti anak domba yang telah disembelih. Menarik sekali ya, anak domba yang telah disembelih tapi berdiri. Ini suatu hal yang aneh. Biasanya orang kalau kita hari ini agak jarang lihat anak domba disembelih. Karena kita jarang. Kebanyakan manusia modern tidak pernah melihat binatang disembelih. Karena kita beli daging langsung di supermarket. Waktu dulu saya ada di Kalimantan itu, mereka potong babi itu. Udah lama sih, banyak tahun yang lalu, mungkin hampir 20 tahun yang lalu kali. Baru pertama saya lihat waktu itu binatang disembelih gitu. Dia ini, apa, segala macam dipegangin lah segala terus disembelih. Kalau orang di kampung mungkin lebih sering lihat ya. Orang di kota kan jarang lihat, kan? Nah, tapi kalau orang Israel, mereka sudah sering melihat domba disembelih, karena itu tiap sekian lama dilakukan satu kali. Dan biasanya kalau domba udah disembelih, itu nggak akan berdiri lagi, dia pasti apa? Jadi udah mati gitu kan. Tapi menarik, kita lihat di ayat 6 ini, di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Jadi fakta bahwa dia telah disembelih, tapi dia masih berdiri. Ini dua hal yang nggak klop sebenarnya. Mestinya kalau domba sudah disembelih itu dia nggak berdiri lagi. Tapi ini domba yang sudah disembelih tapi dia berdiri. Nah, ini menggambarkan bahwa dia mati dan bangkit. Ya. Dia tidak hanya mati saja. Ya. Dia mati, kemudian dia bangkit. Ya. Dan di isian kita, kata anak domba dalam kitab Wahyu mengenakan kata arnion. Ini dalam bahasa Yunani ya, arnion.
Nion. Berbeda dengan dalam Injil yang menggunakan kata amnos. Jadi dalam bahasa Yunani, dalam teks Alkitab ada dua kata yang dipakai dalam Yohanes, Injil Yohanes misalnya. Masih ingat waktu Yohanes menunjuk kepada Yesus, kata inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dia memakai kata amnos. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tapi di kitab Wahyu di sini konsisten dipakai kata arnion. Yesus Kristus adalah anak domba yang telah disembelih. Jadi ada perbedaan penekanan dan peran di sini. Perbedaan penekanan dan peran karena waktu di Injil Tuhan Yesus datang bukan sebagai hakim tapi sebagai juru selamat. Nah, sedangkan di kitab Wahyu Tuhan Yesus datang sekarang ya, sebagai pemenang. Dia sudah disembelih dan sudah bangkit lagi, dan sekarang dia datang untuk menghakimi. Makanya kata yang dipakai juga berbeda. Anak domba yang sudah disembelih. Kalau di Injil dia anak domba yang datang untuk disembelih, belum disembelih tapi akan disembelih. Tapi di Wahyu dia sudah disembelih dan dia datang sekarang untuk menghakimi, untuk menang, untuk memerintah. Dan ya itu suatu sukacita bagi kita. Oke, kemudian Mau nanya Pak, ya silakan. di salah satu muridnya yang kurang percaya bahwa sebelum saya ditujukan Si Thomas. Ya. Nah, Thomas kenapa? itu bagaimana Pak? Ya, dia sempat ragu ya. Thomas ini nama lainnya Didimus. Ya. Jadi dia sempat ragu karena dia waktu itu gak ikut kebaktian. Kalau kita baca di Yohanes itu ada satu kali kebaktian. Mereka bertemu, dia lagi nggak ada gitu. Jadi Tuhan Yesus muncul sama yang lain udah lihat Tuhan Yesus, dia nggak ada. Lalu waktu semua yang lain itu kasih tahu dia, Tuhan sudah bangkit, dia nggak mau percaya. Dia nggak mau percaya karena dia nggak ikut waktu ada pertemuan jemaat sih. Jadi akhirnya dia bilang, sebelum aku menunjukkan jariku, aku tidak akan percaya. Tapi kemudian Yesus menampakkan diri kepadanya. Dia bilang, tunjukkanlah jarimu, tapi dia nggak berani. Dia bilang, udah aku percaya. Dan bahkan dia menyebut apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Jadi dia mengakui Yesus sebagai Tuhannya dan Allah. Dan ya dia percaya, ujung-ujungnya dia percaya. Dan dia menjadi rasul. Ya memang dia sudah diangkat jadi salah satu rasul. Ya Alkitab tidak ceritakan kepada kita dia kemana. Tapi menurut tradisi, kalau saya nggak salah ingat ya, Thomas ini kalau nggak salah ingat dia ke India deh kalau nggak salah, gitu kan? Ini menurut tradisi aja karena di dalam Alkitab memang tidak semua rasul diceritakan. Di kisah rasul itu hanya fokus pada 2 orang rasul, ya, dan ada beberapa lain disebutlah. Tapi fokus kepada Petrus dan Paulus. Lalu ada disinggung Yohanes sedikit, disinggung Yakobus sedikit. Tapi rasul-rasul yang lain seperti Rasul Matius kemana, Rasul Andreas kemana, termasuk Rasul Thomas kemana, itu kisah rasul tidak kasih tahu kepada kita. Ya, kisah rasul tidak kasih tahu kepada kita. Menurut tradisi sih kalau saya nggak salah ingat Thomas ke India kalau saya nggak salah ingat, gitu ya. Dan di situ dia mati martir dan lain sebagainya juga. Tapi intinya adalah bahwa ya belakangan dia percaya penuh. Oke, kembali ke poin nomor 4 kita di sini. Yesus disebut sebagai yang telah menang. Ya, disebut sebagai yang telah menang. Itu di ayat 5. Singa dari suku Yehuda, tunas Daud telah menang. Dia telah menang. Dia telah melewati. Dia telah mati di kayu salib. Dia sudah bergumul di taman Getsemani, darahnya seperti peluhnya seperti darah, ya. Dan dia sudah di atas kayu salib, dan dia sudah bangkit kembali, dia sudah menang. Kemudian ia dikatakan di sini, ia maha kuasa, dan kemahakuasaannya digambarkan dengan bahwa dia bertanduk 7. Jadi anak dombanya bertanduk 7. Dan kita perlu paham bahwa tanduk pada binatang itu menggambarkan kekuatan, gitu ya.
Jadi binatang yang punya tanduk itu ya dia punya kekuatan. Dan banyak binatang itu kalau mau bertarung itu dia adu tanduknya. Adu tanduknya. Nah, makanya biasanya kalau binatang itu yang punya tanduk itu yang jantan. Misalnya rusa, bahkan gajah yang punya gading itu kan itu yang jantan ya. Nah, jadi mereka kan tanding itu. Jadi misalnya mereka ini berantem ya, kayak rusa kalau kita pernah lihat tuh gudu-gudu tush dia nih adu tanduknya gitu kan. Nah, ini bertanduk 7 menggambarkan kemahakuasaan dia sebenarnya. Dan juga maha tahu digambarkan dengan dia punya 7 mata. Makanya di 6 situ kan. Seekor anak domba telah disembelih bertanduk 7 dan bermata 7. Dan juga padanya ada ketujuh roh Allah. Jadi ingat bahwa kita disingkapkan akan pribadi Yesus Kristus di sini. Ini adalah wahyu Yesus Kristus, penyingkapan Yesus Kristus. Oke, poin nomor 5, pribadi anak domba itu menghampiri tahta Bapa, mirip dengan peristiwa di Daniel pasal 7. Coba kita bandingkan. Di Wahyu 5 ayat 7 dikatakan, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Coba bandingkan dengan Daniel pasal 7. Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-13. Daniel pasal 7 ayat yang ke-13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Yang lanjut usianya adalah Allah Bapa, dan ia dibawa ke hadapannya. Jadi Yesus Kristus datang ke hadapan Allah Bapa di sini. Dan Yesus Kristus di sini digambarkan seperti anak manusia. Jadi ketika Tuhan Yesus menyebut dirinya anak manusia, itu bukan hanya menggambarkan kemanusiaannya, tapi juga menggambarkan bahwa dia mengidentifikasikan diri sebagai yang dinubuatkan oleh Daniel ini. Sebenarnya juga menggambarkan keilahiannya juga. Ya, jadi ya. Dan di sinilah ada misteri ini ya, misteri Tritunggal, di mana ada 3 pribadi tapi satu Allah di sini. Ya, jadi 3 pribadi Putra menghampiri pribadi Bapa. Di sini kita lihat. Oke, dan ketika ayat 8 dia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan keempat tua-tua itu dalam anak domba itu. Jadi fakta bahwa Yesus Kristus layak menerima gulungan itu layak disembah gitu, layak kita puji. Dan setiap kali kita menemukan lagi suatu aspek yang indah dari Tuhan kita Yesus Kristus, adalah layak bagi kita untuk menyembah dan memuji. Oke, dan poin nomor 6 dalam misian kita, para tua-tua di sorga itu ternyata memegang 2 benda, yaitu yang pertama adalah kecapi. Ya, kecapi ini bahasa Yunaninya kitara. Ya, kitara ini akar kata kita gitar hari ini. Ya, ya. Karena gitar itu ya pendahulunya adalah kecapi. Jadi itu termasuk alat musik petik, ya. Alat musik petik. Jadi ya dari dulu lah, gitu. Dari dulu ada orang namanya pakai kecapi. Ya. Alat musik itu kan beberapa jenis. Alat musik gesek, alat musik tiup, ya. Alat musik petik. Jadi gitar itu sudah yang bentuk modern, sudah melalui berbagai penyempurnaan. Kan, makanya di gitar itu ada bodinya ada body box, itu adalah untuk supaya gema suaranya makin jelas. Jadi kecapi, gitar, gitara ini ya. Dan saksofon belum ada ya. kenapa Bu? Saksofon. Saksofon ya? Belum betul.
Tapi saksofon itu pendahulunya ya sangkakala sebenarnya, alat musik tiup gitu kan. Jadi saksofon ya semacam sangkakala modern, klarinet gitu bisa, gitu kan? Ya. Kecapi dan apa tadi katanya? Cawan emas. Ya. Kecapi dan cawan emas yang berisi kemenyan. Lalu ada kata-kata itulah doa orang-orang kudus. Jadi kemenyan adalah lambang dari doa. Kita bisa lihat juga ini di pasal 8 ayat 3 dan 4 bahwa kemenyan juga dikaitkan dengan doa di sini ya. Wahyu 8 ayat 4, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang kudus itu. Dan sepertinya ini sudah diantisipasi oleh Daud juga dalam sebuah mazmur. Coba kita lihat Mazmur 141. Mazmur 141 ayatnya yang kedua. Wahyu 141 ayat 2, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Jadi ini adalah permintaan Daud. Daud meminta, Tuhan, baiklah doaku seperti wangi-wangian yang menyenangkan Kau. Jadi, dan ternyata doanya Daud ini benar gitu. Tuhan jawab bahwa memang di sorga doa orang-orang kudus itu naik ke hadapan Tuhan seperti kemenyan katanya, dan bersama kemenyan. Dan kemenyan ini adalah ini ya, zat yang menimbulkan bau yang baik gitu ya, yang bukan bau busuk gitu kan, bau yang menyenangkan lah gitu ya. Dan ini menggambarkan bahwa ya Tuhan senang ketika kita berdoa kepadanya. Nah, tapi kembali ke Wahyu pasal 5 di sini. Ya, kenapa katanya para tua-tua ini masing-masing memegang satu cawan emas, ayat 8, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Doa orang-orang kudus. Dan kita jangan salah menafsirkan ini. Ya, kita salah menafsirkan bahwa kita berdoa kepada orang-orang kudus, lalu orang kudus sampaikan kepada Tuhan. Salah. Seperti itu. Ya, karena itu adalah posisinya Katolik. Gitu. Katolik beranggapan bahwa kita doa sama Maria atau kita doa sama Santo dan Santa. Kemudian Santo dan Santa yang bawa kepada Tuhan. Berarti Santo Santa ini menjadi perantara kalau begitu kan. Jadi kita doa ke dia terus sampaikan kepada Tuhan. Tapi di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan ada berapa perantara kita? Hanya satu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi perantara kita hanya satu antara kita dengan Bapa. Jadi di isian kita di sini, di isian terakhir kita nomor 6, para tua-tua ini bukanlah perantara atau mediator. Bukanlah mediator atau perantara. Karena hanya ada satu perantara. Tetapi mereka ini tugasnya adalah teman-teman yang bersimpati. Teman-teman yang bersimpati dengan orang-orang yang berdoa. Ya. Ada pertanyaan, tua-tua ini maksudnya orang yang sudah tua atau dituakan? Karena di dalam Alkitab itu tertulis. Di dalam apa sorry? Ya. Di dalam apa? Karena di dalam teks itu tertulisnya tahun presbyteron. Maksudnya itu adalah gembala, penatua atau memang orang yang sudah tua? Oh iya. Kan kamu ada ikut nggak yang kita bahas di pasal 4 itu? Kita bahas di pasal 4 karena identitas tua-tua ini ada di pasal, kita bahas di pasal 4, tapi juga akan kita lihat di sini nanti ya. Jadi secara singkatnya tua-tua ini adalah orang-orang perwakilan orang-orang percaya PB ya. Kemungkinan mereka bisa jadi adalah gembala-gembala juga begitu. Maksudnya gembala-gembala yang mewakili lah begitu, mewakili orang-orang percaya beriman. Jadi tapi mereka adalah orang-orang percaya beriman yang sudah di rapture.
Nah, kita akan stop sampai sini karena waktu kita habis. Ini jangan hilang, masih ada beberapa poin sambil nanti saya sebutkan minggu depan juga. Tapi identitas mereka akan jelas juga dari ayat 9 dan seterusnya. Ya. Oke, baik. Oke, kita akan berdoa dan gabung dengan jemaat yang lain dalam kebaktian umum. Oke, Patrick, kita mulai deh, silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih pada pagi hari ini kami telah mengikuti beberapa kisah yang dipimpin oleh Gembala itu. Terima kasih Tuhan atas segala hikmat yang diberikan buat kita dan juga buat kami semua telah mengikuti dengan baik. Kiranya apa yang kami pelajari dalam hari ini dapat menambah pengetahuan kami dan juga menguatkan iman kami setiap harinya untuk tidak gentar melakukan kebenaran, membawa jiwa kepada keselamatan, kebenaran yang absolut, yaitu firman itu Tuhan. Kemudian kami akan melanjutkan agar kebaktian pada minggu ini kiranya pimpin selalu sampai akhir acara nanti. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan hari minggu ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Ya. Baik.